Cuman dikasih air agak tenang gitu, jadi enggak, tadinya tuh kayak orang meratap itu loh, ada perasaan bingungnya. iya, bingung tuh, kayak ketakutan, terus deg-degan, jantungnya berdebar, keringetan, langsung seperti orang was-was gitu loh. Tapi saya enggak khawatir diri saya khawatir sama keluarga, malah takutnya anak-anak saya kenapa, suami saya kenapa gitu. Padahal nggak ada kenapa-napa. Padahal enggak ada apa-apa. Itu kalau mendengar atau dibuat zikir atau mendengar ayat suci Al-Quran itu angop, Pak. Menguap terus menerus, selalu menguap gitu. Itu menandakan bahwa ada gangguan jin di dalam diri kita. Tapi anaknya nurun dari Yamannya ya. Ganteng ya. Ada cita-cita pengen ke Sam? Hadramaut. Akhir zaman kayaknya. Sekarang sudah akhir zaman ini. Ikut Panji. Insya Allah. Yang penting diperbaiki dari diri kita. Jadi untuk jihad di akhir zaman itu nggak usah nunggu kita nanti perang ke Sam. Sekarang kita berperang melawan diri kita sendiri, berperang melawan hawa nafsu, berperang untuk selalu diri kita memperbaiki diri, terutama baik kepada kedua orang tua. Itu dulu, berbaik kepada kedua orang tua itu yang paling utama sebenarnya. Karena kebanyakan orang itu hidupnya sengsara ya karena tidak berbakti kepada orang tua. Walaupun dia setiap hari ke makom aulia, dia setiap hari ziarah kubur para wali-wali Allah, kalau sama orang tuanya sendiri durhaka, hidupnya sengsara. Bahkan Allah sendiri nggak akan ridho kepada orang kalau orang itu nggak dapat ridhonya orang tua. Bukan Al-Baqarah, suruh baca Al-Baqarah dulu waktu itu pertama kali kena itu. Kan suruh baca surat Al-Baqarah. Nah itu saya enggak kuat baca, akhirnya suami yang baca. Tapi terus ya alhamdulillah, karena mungkin ikut one day one juice, ikut ini berangsur-angsur, tapi enggak hilang-hilang gitu loh. Masih. Padahal sudah diruqyah berkali-kali. Nek di ruqyah belum pernah, cuman saya ruqyah mandiri sendiri. Sama berobat sama itu apa? Teman saya. Iya. Cuma dikasih air agak tenang gitu, jadi enggak, tadinya tuh kayak orang meratap itu loh. Ada perasaan bingungnya. Iya, bingung tuh, kayak ketakutan, terus deg-degan, jantungnya berdebar, keringetan, langsung seperti orang was-was gitu loh. Tapi saya enggak khawatir diri saya khawatir sama keluarga, malah takutnya anak-anak saya kenapa, suami saya kenapa gitu. Padahal nggak ada kenapa-napa. Padahal nggak ada apa-apa. Ibu ini sering lupa ya. Iya. Sering saya sampaikan di tausiah-tausiah saya bahwa penyakit non medis, penyakit psikis yang karena gangguan jin itu yang pertama muncul perasaan yuwaswisu fisyudurin nasi minal jinnati wan nas. Muncul perasaan was-was. Karena memang jin itu masuk melalui dengan perasaan was-was. Yang kedua muncul perasaan al-ghotob, marah. Dan yang ketiga muncul selalu perasaan sedih. Nanti kalau sering sedih, akhirnya nanti yang keempat muncul khoyal, halusinasi. Yang kelima bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain termasuk majnun. Ini penyakit seperti ini disebut dengan penyakit taif atau penyakit taifun. Penyakit taifun itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Muncul perasaan selalu was-was, gelisah, bingung. Tanda-tanda yang dirasakan itu yang pertama sering was-was, yang kedua sering lupa, sholat lupa, sering melakukan apapun itu sering lupa, dan yang ketiga sering mimpi buruk. Sering mimpi buruk atau muncul pikiran-pikiran yang buruk. Yang keempat itu kalau tidur biasanya sering mengigau, ngomong sendiri. Yang kelima sering keket, gigi itu keret-keret gitu. Kalau tidur itu keret-keret gitu. Yang keenam kalau wudhu itu sering batal.
Wudu sebentar batal, wudu sebentar batal, baru wudu aja batal gitu. Tapi kalau nggak wudu ya nggak kentut, tapi kalau wudu bentar-bentar kentut aja gitu. Terus yang keenam itu kalau mendengar atau dibuat zikir atau mendengar ayat suci Al-Quran itu angop, Pak. Menguap terus menerus, selalu menguap gitu. Itu menandakan bahwa ada gangguan jin di dalam diri kita gitu. Lalu bagaimana cara pengobatannya? Sebenarnya hanya satu sih, ingat gitu. Ingat kepada Allah, selalu berzikir gitu. Nanti kalau senang berzikir hatinya senang gitu. Kalau senang nanti tidak gampang jadi bingung, was-was, sedih, marah, enggak gampang seperti itu. Aslinya dari Yaman. Ya, orang tua. Orang tua aslinya dari Yaman. Kalau panjenengan orang tuanya asli Saya Blora. Blora. Iya. Tapi anaknya nurun dari Yamannya ya. Ganteng ya. Banyak kesananya. Ada cita-cita pengen ke Syam? Hadramaut. Akhir zaman kayaknya. Sekarang sudah akhir zaman ini. Ikut Panji. Insya Allah. Yang penting diperbaiki dari diri kita. Jihad kita yang paling utama itu sekarang ialah berbakti kepada orang tua. Karena dosa yang sebenarnya yang paling banyak sekarang ini ialah dosa melawan orang tua, bukan dosa kepada Allah maupun dosa kepada yang lainnya. Karena apa? Karena sebenarnya dosa yang paling banyak menimbulkan kerusakan itu satu, setiap rumah itu pasti ada, yaitu dosa melawan orang tua itu tadi. Maka perbaikannya dari dalam diri kita, berbakti kepada orang tua. Karena sebenarnya jagat ini nggak akan kiamat selagi umatnya itu taat. Jadi jagat ini nggak akan kiamat selagi umatnya itu taat. Yang membuat jagat itu kiamat kalau umatnya ini sudah nggak taat. Taatnya kita yang pertama itu ya birrul walidain, itu berbakti kepada orang tua. Jadi untuk jihad di akhir zaman itu nggak usah nunggu kita nanti perang ke Syam. Sekarang kita berperang melawan diri kita sendiri, berperang melawan hawa nafsu, berperang untuk selalu diri kita memperbaiki diri, terutama baik kepada kedua orang tua itu dulu. Berbaik kepada kedua orang tua itu yang paling utama sebenarnya. Makanya saya selalu mengatakan kalau saya keadaan sakaratul maut atau saya lagi taruh sama dukun kayak gitu, saya selalu mengatakan bahwa yang paling penting hidup itu sholatnya itu yang pertama, yang kedua itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu yang paling utama. Karena kebanyakan orang itu hidupnya sengsara ya karena tidak berbakti kepada orang tua. Walaupun dia setiap hari ke makom aulia, dia setiap hari ziarah kubur para wali-wali Allah, kalau sama orang tuanya sendiri durhaka, hidupnya sengsara. Bahkan Allah sendiri nggak akan ridho kepada orang kalau orang itu nggak dapat ridhonya orang tua. Itu yang paling utama. Nah beliau ini karena penyakitnya itu dari penyakit psikis karena gangguan jin, maka ini nanti yang pertama jalan masuknya jin dulu jangan ada di dalam diri beliau, karena nggak akan ada gunanya kita melakukan apapun, kita niat membantu orang kalau orang itu nggak mau membantu dirinya sendiri, nggak akan ada gunanya. Jadi kita itu di sini hanya membantu spirit saja supaya dia mau membantu dirinya sendiri. Yang pertama, yang penting jalan masuknya jin ini tidak ada. Jalan masuknya jin apa? Yang pertama yuwas wisu fisudurina sinal jinnati wanas. Tidak muncul was-was di dalam diri beliau. Supaya nggak was-was bagaimana? Harus berserah diri kepada Allah. Harus benar-benar menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri panjenengan. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Jadi semuanya itu sudah manut kersane Gusti Allah. Coba sampai saya tanya, pernah ndak nyuruh jantung untuk mendetak atau memompa darah jenengan? Ndak pernah nyuruh kan? Dia berdetak sendiri. Atau sampean pernah ngatur itu itu. Ayo gerak itu. Nanti kalau mau mati diatur lagi itu. Kayak boneka itu enggak kan? Dia berdetak sendiri. Nah, itu kuasa Allah. Allah aja kuasa membuat sempurnanya seperti itu loh. Bahkan kalau sampean diinfus, kalau orang diinfus mau dioperasi,
semua anggota tubuh berhenti kecuali jantung, dia tetap berdetak. Itu loh luar biasanya Allah tuh. Ya Allah berkuasa seperti itu, masa sampean masih ragu, masih mikir anakku nanti gimana, suamiku gimana, kan aneh gitu loh. Tumbuhkan dulu rasa kesadaran ketuhanan itu. Jadi kalau ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sifat. Antara zat dan sifat itu nggak akan bisa terputus. Seperti garam sifatnya asin, gula sifatnya manis gitu loh. Jadi harus benar-benar dimasukkan ke dalam diri kita. Ketika mulutnya membaca, hatinya merasakan. Jadi benar-benar berketuhanan diri kita itu. Kalau sampai nanti sudah bisa melakukan itu, hidupnya tenang, tidak gelisah, sudah pasrah sama Allah. Akhirnya badannya juga sehat. Jadi orang yang benar-benar menerima apa yang diberikan Allah itu enak. Dikasih susah nggak terlalu susah, dikasih senang nggak terlalu senang. Paham? Jadi kalau dikasih cobaan, ketika kita dikasih hal-hal yang sulit, itu yang nggak terlalu susah gitu loh. Kalau dikasih kesenangan ya nggak terlalu senang gitu. Sama mungkin pernah sekolah nggih. Kalau kita sekolah itu kan kadang dikasih ujian pokoknya ujian sejarah begitu. Pasti setiap kali dikasih ujian sejarah, kita sudah dikasih pelajaran tentang ujian sejarah tadi. Pasti sudah itu cuma disuruh mikir tok kita itu. Suruh mikir tok apa yang sudah kita pelajari. Jadi ketika kita dikasih sakit itu cuma suruh mikir apa yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi jangan berpikir ketika kamu terkena umpamanya terkena ginjal, coba kamu lihat, kamu kalau pagi minum air putih enggak, pikiran kamu gimana gitu. Kalau kamu terkena pankreas, kamu sakit, coba kamu suka minum minuman keras apa enggak, kamu umpamanya disandat orang, kelakuan kamu sama tetangga kamu tuh gimana gitu, jahat enggak sama tetanggamu gitu. Suruh mikir gitu aja sebenarnya, bukan kok kita itu suruh setiap ada persoalan jadikan beban, itu enggak gitu. Itu yang saya alami sendiri. Saya berbicara dari apa yang sudah saya rasakan. Nah sekarang beliau siapkan daun bidara, nanti disiramkan ke kepala beliau. Terus setelah itu nanti siapkan kunir untuk diterapi. Terus degan, kasih madu sama kunir, dibakar, diminumkan beliau. Kalau amalannya nanti beliau amalkan istiqomah, saya yakin sembuh. Jadi obatnya ada di dalam diri beliau sendiri. Kita hanya membantu spiritnya saja. Ya, monggo sama beliau dulu. Kesam. Terima kasih banyak. Siap barakallah. Insyaallah jadi obatnya. Siap. Sini sayang. Sini. Namanya siapa ini? Sofi namanya. Sofi. Barakallah. Namanya Sofi, ada kelanjutannya? Sofi bin Abu Bakar. Mantap. Siap barakallah. Sambungkan ya. Saya sambungkan robitohnya dengan di atasnya. Yang penting hatinya sambung, niat untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina, ikuti saya. Sayyidina. Tarik nafas. Muhammadnya masukkan ke dalam dada. Muhammad. Sekali lagi. Muhammad. Nanti di rumah diamalkan ya. Jadi yang pertama, kalau sampean cinta kepada baginda Rasulullah, pasti sampean cinta kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena baginda Rasulullah itu sangat mencintai seseorang anak muda yang cinta kepada orang tuanya. Jadi kalau ingin dicintai baginda Rasulullah, harus mencintai orang tua. Nah ini satu kesatuan. Kalau cinta kepada orang tua, pasti cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau cinta kepada baginda Rasulullah, pasti cinta kepada Allah. Ini nggak akan bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau cinta kepada baginda Rasulullah, pasti cinta kepada kedua orang tua kita. Sebab baginda Rasulullah paling benci ketika ada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Allah gak akan ridho kepada orang yang durhaka kepada orang. Jadi ini satu kesatu, Anda bisa dipisah-pisah. Monggo kasih amalannya ya. Selamat